Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Lestariatno dari SMP Negeri 3 Panumbangan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas UKIN, uji kinerja pada PPG Daljab Bet 2 PAI tahun 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan tentunya nikmat sehat, ya. Sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul melaksanakan tugas aktivitas kita dalam kegiatan belajar. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik semuanya ya? Baik. Cahya, bagaimana kabar Cahya? Mama sehat? Kemarin katanya kabarnya sakit ya? Sudah sembuh. Makasih. Sekarang kan musim hujan. Tolong jaga kesehatan. Bapak ingin mengecek dulu nih siapa yang tidak hadir hari ini. Ririn ya, Ririn sakit. Terus apa lagi? Septian. Septian. Kenapa itu apa tuh? Ada keterangan nggak? Izin. Septian. Siapa lagi? Udah, ada lagi. Yang lainnya itu banyak nih, ada 5 orang kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh KM kita yang baik hati. Silakan Tiara maju ke depan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bapak ingin menanya dulu nih ingatan kalian, memori kalian ya. Minggu kemarin kita mempelajari materi tentang apa? Indahnya beragama secara modern. Oke, ya. Indahnya Beragama secara modern. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang makna iman kepada Nabi dan Rasul. Oke, dari tujuan pembelajaran ini melahirkan 3 kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama, mari kita baca bareng-bareng. Yang pertama, Setelah ini dapat menjelaskan dengan benar makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah yang mencakup keyakinan bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul sebagai pembawa wahyu untuk umat manusia. Nah, cukup ya. Nah, itu tujuan yang pertama. Yang kedua adalah kalian nanti harus mampu menunjukkan ya, apa beberapa nama Nabi dan Rasul, tentunya sekaligus dengan tugasnya. Kata pemantik, lihat ke depan. Di sini ada 2 kata pemantik ya. Yang pertama, mengapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Ya. Kenapa sih nggak cukup hanya iman kepada Allah? Kenapa harus ada iman kepada Nabi dan Rasul. Dan tentunya apa sih manfaatnya kita beriman kepada Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari? Ya, itu kata pemantik pertama. Kemudian kata pemantik kedua adalah apa yang membedakan Nabi dengan Rasul dan mengapa ada perbedaan antara kedua? Siapa yang mau menjawab kata pemantik nomor 1? Silakan maju ke depan. Kasih aplaus dulu. Silakan.
Betul. Bisa diulangi apa saja? Satu, meningkatkan tauhid. Kemudian yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Tepuk tangan. Atau pemantik yang kedua. Saya, Pak. Ciara, silakan maju ke depan, Ciara. Tepuk tangan untuk Ciaranya. Silakan. Apa yang membedakan Nabi dengan Rasul? Perbedaan Nabi dan Rasul terletak pada tugas dan peran mereka dalam menjalankan wahyu yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Ya. Yang membedakannya adalah Nabi bertugas untuk membimbing umat dalam menyampaikan wahyu yang telah diberikan kepada umat sebelumnya. Ya. Dan Rasul diutus untuk menyampaikan hukum, Ya. tujuan, ajaran yang baru dan berbeda, yang mencakup tentang pengajaran, tauhid, syariat, dan nilai-nilai moral. Oke. Bisa dipahami ini perbedaannya? Jadi apa kesimpulannya? Perbedaannya? Ada yang tahu nggak? Nah, mana nih? Yang lain? Kenapa? Peran dan tugas. Kesimpulannya ya, peran dan tugas itu membedakannya. Oke? Terima kasih untuk Ciara, silakan duduk. Tepuk tangan. Mari bertafakur. Nah, mari bertafakur ini Bapak ingin mencoba memberikan suatu permasalahan ya dalam realita kehidupan kita. Ya. Nanti Bapak bacakan dan kalian tolong dengarkan dengan baik-baik, dan tentunya setelah Bapak bacakan, tolong kalian menanggapinya. Siap? Siap. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, apakah pengakuan tersebut juga diiringi dengan pemahaman yang benar tentang iman kepada Nabi dan Rasulnya? Kita beriman kepada Allah, satu paket tentunya kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul. Buktinya seperti apa? Mungkin kalian sudah pinter-pinter, ya. Oh Pak, tetangga saya tiap hari ini bertengkar mulu Pak. Nah, itu tidak mencerminkan iman kepada Nabi dan Rasul, karena Nabi itu tidak memberikan contoh seperti itu. Ini Bapak kasih full dulu ya, tadi satu. Silakan untuk menanggapi. Mari bertafakur. Dua orang lah, laki-laki satu, perempuan satu. Maju dua. Tepuk tangan. Membawa makna bahwa kita harus mengikuti ajaran yang mereka sampaikan dan kita harus menjadikannya mereka sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, ini kalau kita dengar pemaparan teman kalian di depan itu ada beberapa poin. Dua. Berapa? Poin. Poin pertama apa? Harus mengikuti ajaran dan perintahnya. Mengikuti ajaran dan perintahnya. Bisa nggak memberikan contoh? Contohnya? Oh, kita tidak boleh makan sambil harusnya sambil diam, sambil duduk. Oke, makasih, tepuk tangan. Silakan boleh duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyrina wa mundhirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul adzim. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Bacakan ya semuanya ya. Biar ada sedikit
Sudah Bapak sebarkan di grup bahan ajarnya, ada pada link Canva ya. Dan juga itu sudah ada beberapa buku nanti juga untuk membantu proses kalian diskusi. Siap ya? Siap. Mana semangatnya? Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Silakan untuk mejanya digeser-geser. Ya. Ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2-nya, ini kelompok 3. Nah, maaf satu ini kelompok 4 juga kasihkan. Dari nomor 3, maksudnya apa ya? Di sini kan peserta didik mampu menafsirkan dari maksud tentang tugas Nabi dan Rasul Ya. menjelaskan dengan Al-Quran. Ya. Khususnya pada surah Al-Ahzab. Tuh. Di sini ada apa makna dari kata saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan menunjuk. Ya. Jangan untuk. Yang kelompok lainnya juga tengok ya. Untuk nomor 3, ya instruksi tugasnya. Di situ sudah tertera dalil nakli surat Al-Ahzab ayat 45. Dalam kelompok yang nomor 3 Pak, apa yang maksud penyaji? Oh, di sini ada. Nah, nanti di sini ya, lihat yang lain ini. Nanti ada kelompok titik 2, kelompok apa? Kelompok 1. Nomor 1 siapa namanya sebagai ketua? Nomor 2 siapa namanya sebagai sekretaris? Ini yang ditanyakan. Nomor 3 ini penyaji apa? Penyaji itu artinya nanti yang akan mempresentasikan ke depan. Udah sampai mana ini kelompok 1? Nomor 3 Pak. 3 berarti 3 ini ya. Kelompok 2 sudah sampai mana? Ada kesulitan tidak? Tidak ada. Tidak ada. Betul. Ini sampai nama nomor berapa nih? Mau Bapak tunjuk atau mau aklamasi aja kamu siapa yang duluan? Tunjuk. Tunjuk ya. Oh, untuk kelompok 1 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan lembar kerja kelompok. Perkenalkan, nama saya Sukandi sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Ciara sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Abdulia sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Neni sebagai anggota. Jawabannya, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasulnya sebagai pembawa wahyu, karena wahyu yang mereka bawa adalah petunjuk hidup yang lengkap, mencakup berbagai aspek kehidupan, baik dunia maupun akhirat. Wahyu yang diberikan kepada Nabi dan Rasul adalah wahyu yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, nomor 2. Jawabannya, Nabi Ibrahim. Tugas dan wahyu yang disampaikan Nabi Ibrahim diutus untuk mengajarkan tauhid, yaitu menyembah kepada Allah dan menolak penyembahan berhala. Pengaruh wahyu yang dibawa oleh Nabi Ibrahim sangat berpengaruh dalam agama-agama samawi, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen. Silakan sebut nama dan kelompoknya. Perkenalkan, saya Kaisa dari kelompok 3. Apa ajaran tauhid Nabi Ibrahim yang sampai sekarang dapat dirasakan oleh umat muslim? Ya, Bapak ulangi ya. Apa ajaran tauhid Nabi Ibrahim yang sampai sekarang masih dirasakan oleh kita sebagai umat muslim? Ajaran tauhid yang dapat dirasakan sampai sekarang dapat ditemukan dalam ibadah haji, khususnya dalam pelaksanaan kurban. Oke, ibadah haji, kemudian ada ibadah kurban. Satu lagi mungkin tambahannya adalah ibadah Bagaimana? Cukup? Silakan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Iya. Apakah sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama
Islam. Menurut kalian, mengapa kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul sebagai pembawa wahyu untuk umat manusia? Jelaskan dengan menguraikan alasan dan contoh konkret dari sebuah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, satu jawabannya. Jawaban nomor 1. Alasan utama mengapa kita harus meyakini bahwa wahyu ini adalah petunjuk hidup di dunia dan di akhirat adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa wahyu yang diberikan kepadanya adalah untuk memberikan petunjuk yang benar bagi umat manusia. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir diutus dengan wahyu berupa Al-Quran yang mengandung hukum dan pedoman hidup yang lengkap. Presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya Pak, izin bertanya. Oke, silakan berdiri. Apa bentuk iman dalam kehidupan sehari Nabi Ibrahim? Bentuk iman kita kepada Nabi Ibrahim secara konkretnya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan jawab. Mau dilempar? Dilempar saja Pak. Oh, mau dilempar pada kelompok lain. Siapa yang mau jawab kelompok? Pertanyaan dari kelompok 3. Sri Kandi, silakan. Tepuk tangan untuk Sri Kandi, maju ke depan. Ini lengannya tolong di ini dong tuh kayak bapak tuh. Nah, biar rapi. Silakan. Pengorbanan keteguhan hati dalam menghadapi ujian dari Allah. Contohnya adalah pengorbanan dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian dari Allah. Betul tidak? Betul. Karena kita ingat Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah sangat luar biasa. Ada yang tahu apa ujiannya? Disuruh menyembelihnya. Ya. Nabi Ibrahim tatkala lagi senang, ya, lahirlah Nabi Ismail. Ujian datang oleh Allah disuruh untuk menyembelih Nabi Ismail. Itu adalah pengorbanan. Dan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari betul yang disampaikan oleh teman kalian Sri Kandi yang seperti tadi disampaikan. Terima kasih, silakan boleh duduk. Tepuk tangan sekali. Apakah kalian sudah betul-betul menyimak pelajaran kita hari ini? Nanti jawabannya aja ya ditulis di kertas soal Asina. Oke. Oke, sudah selesai belum anak-anak? Sudah. Nah, yang buat sini sudah belum? Sudah. Ya, kumpulkan. Nanti Bapak nilai ya, mudah-mudahan nilainya bagus, Pak. Siapa yang ingin maju ke depan untuk merefleksi pembelajaran hari ini tentang makna iman kepada Nabi dan Rasul? Silakan. Oke, yang pertama tadi apa? Kita harus meyakini keberadaan Nabi dan Rasul. Kita harus meyakini wahyu yang dibawakan oleh Nabi dan Rasul. Kita harus meyakini Wahyu yang dibawakan Nabi dan Rasul. ya, Mengikuti ajaran Nabi dan Rasul. kita harus mengikuti ajaran Nabi Dan Rasul. yang lainnya untuk merefleksi. Pak, Silakan Sri, depan Sri. Tepuk tangan untuk Sri Kandi. iman kepada Nabi dan Rasul adalah salah satu tokoh dalam ajaran Islam yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan seorang muslim. Oke, tepuk tangan. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Aku pengen tahu nih menyenangkannya dalam hal apa Bapak ingin beri kami untuk ke depan. Oh, udah rapi ya ininya ya, Pak, lengannya? Sudah, ya bagus. Silakan. Menyenangkannya dalam apa? Kenapa kamu bisa menyebutkan presentasi menyenangkan? Karena seru. Gitu aja. Bikin deg-degan. Oh, bikin deg-degan. Oke, nggak apa-apa. Makasih jawaban jujur. Silakan. Oke,
Tiara sini ya. Pengen tahu nih apa kata Tiara? Saya suka tentang mempelajari makna dari Yang makna ya pembelajaran kita. iman kepada Nabi dan Rasul. Yang bikin kamu senangnya dalam apa tuh? Berdiskusi. Berdiskusi. Kenapa berdiskusi bikin kamu senang? Karena bisa sambil ngobrol. Oh bisa sambil ngobrol. Obrolannya bukan santai. Iya. Presentasi seneng nggak? Senang. Asik nggak? Asik. Kenapa kamu bisa bilang gitu? Karena saya tertantang untuk maju ke depan dan menjabarkan hasil yang telah kami diskusikan dan kami tuliskan dalam lembar kerja kelompok. Oke. Makasih, tepuk tangan. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah berakhir ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Bapak ingin menyampaikan pembelajaran untuk minggu depan. Jadi kita ketemu lagi hari apa? Hari Rabu. Jadi dia bilang hari Kamis gimana itu? Kita kan hari Rabu ya. 3 jam penuh hari Rabu. Materi untuk minggu depan itu adalah contoh penerapan keteladanan terhadap Nabi dan Rasul dalam kehidupan generasi digital. Hari ini di awal tadi diawali dengan doa dan tentunya ditutup pun dengan doa. Cara sebagai KM silakan untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kegiatan pembelajaran kita telah selesai. Mohon maaf apabila dalam penyampaian dan memberikan materi banyak salah kata ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kita bisa bertemu kembali di pelajaran kita pendidikan agama Islam dan Budi di hari Rabu depan. Titip musim hujan, jaga kondisi kesehatan, harus tetap prima agar semangat dalam menjalani aktivitas kehidupan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.